Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat konco-konco tani, dulur-dulur tandur dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat beristirahat. Jangan lupa ngopi. Dengan secangkir kopi akan muncul berjuta inspirasi. Oke, namun sebelum itu buat teman-teman semuanya, tidak lupa ada salam pecel, petani cerdas luar biasa. Oke dulur, pada kesempatan sore hari ini ada hal yang mau saya kasih tunjuk pada kalian semua, yaitu jenis pupuk yang digunakan petani Taiwan khususnya untuk tanaman padi. Nah, maka pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan model pupuknya yang satu, yang kedua penerapan harinya, kira-kira gitu ya teman-teman, penerapan harinya, agar kalian tidak menduga-duga dan menduga-duga. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya mau sebutkan dulu, yaitu satu, pada pemupukan pertama petani Taiwan khususnya di padi ya teman-teman, itu menggunakan pupuk ini teman-teman. Ini kantong pupuk urea ya teman-teman, bisa menggunakan urea maupun ZA, namun dicampur dengan jenis herbisida serbuk pula ya teman-teman ya. Nah, di sini Anda bisa lihat untuk bahan aktifnya ini teman-teman ya. Bahan aktif daripada herbisida yang kedua juga ini juga demikian. Bahan aktifnya apa saja? Aduh ya Allah. Nah, ini adalah herbisidanya ya teman-teman ya. Ini bahan aktifnya ini diaplikasikan 5 hari pasca tanam ya teman-teman ya. Jadi urea sama herbisida ini diaplikasikan umumnya itu di 5 hari selepas masa tanam. Nah, dengan pemupukan itu tentunya tidak lupa air itu masuk ya teman-teman ya. Jadi air masuk, lepas itu dipupuk terus lepas itu seolah dikeringkan teman-teman. Artinya dikeringkan itu biarkan herbisida ini bekerja dengan maksimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya airnya itu dipenuhin biar dia tuh istilahnya lagi apa ya? Istilah lagi bekerja dengan sempurna lah, kira-kira gitu. Dosisnya dengan herbisida segini itu ya sawah 1 petak itu lah, kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, untuk ukurannya, takarannya itu 1 kantong pupuk ini kalau di sini tuh 40 kilo ya teman-teman ya. 40 kilo itu aplikasinya dua macam ini. Jadi herbisidanya itu 2 kantong juga. Jadi nah, untuk luasan tanah sendiri biasanya itu 1 kantong kayak gini, 1 paket kayak gini ya, itu untuk seprowolon. Jadi kalau misalnya sawah 1/4 hektar butuh 2 paket. Nah, kira-kira gitu. Jadi butuh herbisidanya 4, ditambah lagi pupuknya ini 2 kantong 80 kilo kayak gitu teman-teman ya. Nah, lanjut itu selepas itu maka pemupukan kedua itu menggunakan pupuk ini teman-teman. Anda bisa lihat ini adalah aplikasi pemupukan kedua yang mana, dan biasanya ini diaplikasikan di saat padi umur antara 20 sampai 25 hari. Yaitu ini teman-teman pupuknya.
Ini kalau diterjemahkan menggunakan bahasa translate Indonesia, yaitu ini adalah pupuk organik majmuk, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di pemupukan ketiga itu menggunakan ini warnanya juga beda ya teman-teman ya. Ini warnanya hitam hijau, yang ini warnanya hitam merah. Nah, ini dosis yang ini diaplikasikan saat padi umur antara 35 sampai dengan 40 hari. Nah, aplikasinya dengan pupuk ini, dan ini pun sama tata bahasanya itu. Ini tuh pupuk organik majemuk. Nah, ini sama teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang bisa membaca tulisan pagar kayak gini. Nah, ini tolong diterjemahkan ya. Tapi saya pernah mentranslate itu pupuk organik majemuk. Nah, yang terakhir yang warna ini tuh dipupukkan, diaplikasikan padi saat umur antara 50 sampai 55 hari. Pokoknya sebelum mulai berbunga, sebelum ngebiak, sebelum keleciri, ini cara bahasa orang daerah saya. Nah, itu yang terakhir pupuknya ini. Nah, untuk masing-masing dosisnya teman-teman ya, untuk 1/4 hektar itu berarti 1, 2, 3 ya, sekitar 2 kantong. 1/4 hektar ini 2 kantong, 80 kilo ya teman-teman, 80-90 kilo. Kalau sebenarnya kalau diukur dari 40 ini kurang, karena satu mesin itu kapasitasnya 30 kilo teman-teman. Jadi biasanya aplikasinya itu aku itu 1/4 hektar itu 3 mesin. Jadi kurang lebih di angka 90 sampai 100 kilo untuk 1/4 hektarnya. Dan masing-masing dari ini sama teman-teman. Untuk pupuk organik majemuk ini sama, untuk takarannya dalam 1/4 hektar itu kurang lebihnya di angka 90 sampai 100 kilo. Cuman menurut saya sih idealnya di 90 kilo gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani Taiwan untuk jenis tanaman padi ya teman-teman. Nah, mungkin saya senggol sedikit untuk petani alpukat, mangga dan lain sebagainya, dia lebih banyak menggunakan pure ini, dua ini ya teman-teman. Dimana ini saat masa pertumbuhan kira-kira gitu. Nah, ini yang ini untuk pupuk saat mulai berbuah kira-kira gitu. Jadi saat pentil-pentil kayak gitu loh teman-teman. Saat pentil itu pupuknya ini. Nah, dua macam ini sering digunakan oleh petani pekebun. Nah, oke, buat teman-teman semuanya, inilah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.